Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, jamaah pasawakiyah yang mudah-mudahan diberikan istiqomah dan sehat walafiat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih bisa bertatap muka, bisa berkumpul di majelis yang mudah-mudahan menjadi majelis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian malam ini kita akan membahas tentang harga naik, ini solusinya. Karena kalau kemarin sudah ada demo, bahkan ada korban yang babak belur, tapi ternyata harganya juga macet, nggak turun-turun. Bagaimana kita sebagai orang yang beriman, bukan hanya orang yang berakal, orang beriman, bagaimana caranya menghadapi kenaikan harga-harga, terutama harga barang pokok. Para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak hanya menjelang Ramadan dan sepanjang bulan Ramadan yang merupakan rutinitas harga naik. Harga naik sebetulnya tiap Ramadan mesti naik. Tapi untuk kali ini dikatakan oleh Menteri Keuangan bahwa ini adalah ancaman baru. Dulu tantangan masyarakat adalah pandemi COVID-19. Adapun sekarang tantangannya adalah kenaikan harga pangan, bahkan harga minyak dunia. Kalau harga minyak naik, tentu semuanya naik. Karena bahan bangunan misalnya itu diangkut dengan kendaraannya pakai BBM. Kalau BBM-nya naik, tentu semuanya akan naik, termasuk sembako juga akan ikut naik karena transportasinya naik. Harga naik, jangan panik. Meskipun harga-harga naik membuat banyak orang tercekik, namun kita sebagai orang yang beriman harus menyadari bahwa ini adalah sebagian dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walanabluwannakum bisyai'in, sungguh aku akan memberikan ujian kepada kalian bisyai'in, kelawan dengan sedikit. Bisyai'in itu disebut dengan nakira, itu ditakdir dengan sedikit, minal khauf, ketakutan. Begitu harga naik ini takut mungkin dagangannya gak laku. Begitu dinaikkan sing dodol gorengan ya biasa lari sikilak di bensinnya diundangnya karena minyak goreng naik, harus itu misalnya. Ada ketakutan nanti kalau nggak bisa jualan, maka apa yang terjadi? Nggak bisa bayar SPP anaknya, kredit sepeda motor nanti macet, macam-macam. Minal khauf, takut. Itu adalah ujian. Walju, dan juga kelaparan. Bagaimana anak saya nanti bisa makan apa enggak? Wa naqsin minal amwal, dan kurangnya harta. Boleh jadi karena harga naik akhirnya keuntungannya menipis. Wal anfusi, begitu juga jiwa. Boleh jadi ada yang meninggal dunia. Was samarat, hasil bumi, buah-buahan, wa basyiris sabirin. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan statement di akhir ayat ini, Al-Baqarah 155, sungguh aku akan memberikan ujian tadi itu. Tapi berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka tidak ada lain kuncinya menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sabar. Kok mati semangat.
jamaah Waqiah itu kula tilangi tiyang sabar-sabar. Dadi pas maca Waqiah ngendel. Kok sabar. Jadi ini kuncinya kalau ingin lulus di ujian ini, Allah telah memberikan kunci jawabannya. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya apa orang yang sabar itu yang lulus dari ujian ini. Maka tidak ada cara lain menghadapi ujian yang diberikan Allah kecuali bersabar. Sabar, mau main naik sabar. Sing lakoni sabar itu adalah ujian tingkat tinggi. Ujiannya sewaktu-waktu. Tapi karena ini tingkat tinggi dan memang sulit, maka hadiahnya surga. Kalau seandainya sabar itu nggak sulit, gampang, paling hadiahnya kipas angin, setrika gitu ya, door press. Karena sulit ini maka hadiahnya surga. Dan supaya sabar itu bisa kita lakukan, maka kita harus ada keyakinan. Apa keyakinan? Kita harus yakin sebagai orang yang beriman bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata yang ada di muka bumi kecuali ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah yakin bahwa kita memiliki rezeki sendiri-sendiri dan Allah menanggung rezeki kita, maka insya Allah akan mempermudah kita untuk sabar menghadapi situasi kondisi. Selanjutnya, setelah kita bersabar, maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Jangan banyak mengeluh dengan ujian ini. Banyak sabar, jangan banyak mengeluh. Bahkan kalau bisa, tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menceritakan kepada kita ada satu negeri yang dulunya aman, tentram, rezekinya melimpah dari segala penjuru bumi. Akan tapi akibat penduduknya ingkar akan nikmat Allah, apa yang dilakukan oleh Allah, fa'adzaqahullahu libasal ju', maka Allah memberikan kepada mereka kelaparan, wal khauf, dan ketakutan, bima kanu yasnaun. Itu semua dikarenakan perbuatan mereka. Jadi sebetulnya kita introspeksi, kalau ada harga naik bukan hanya menyalahkan itu, tapi boleh jadi Allah mentakdirkan harga-harga naik karena akibat perbuatan kita sendiri yang banyak maksiat, boleh ngomong sholat, gitu. Bima kanu yasnaun, maka kemudian selanjutnya kita harus banyak bertobat kepada Allah. Jadi kalau ada harga-harga naik bukan demo, obat yang ngersani Gusti Allah, perbanyaklah membaca istighfar. Salafun salih, orang-orang terdahulu, begitu dikatakan irtafa'atil as'ar, harga-harga naik membumbung tinggi, apa mereka mengatakan anziluha bil istighfar, turunkan harga itu dengan istighfar, bukan turunkan dengan demo. Turunkan dengan istighfar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Istighfar. Kalau beristighfar, semuanya istighfar, yursilis sama alaikum midrar. Kalau memang di negerinya itu kering kerontang, paceklik berkepanjangan, Allah akan menurunkan hujan. Wa yumditkum bi amwalin, Allah akan memperbanyak harta. Maka seperti saya sampaikan kemarin, harga seberapapun tingginya, kalau hartanya banyak, melebihi daripada harganya, bisa beli. Coba, saya ingat
Kulo ini waktu dulu masih MI, masih SD MI, sepeda motor itu harganya 1.500, 1.500.000. Bahasa Makassar 1.500. 1.500.000 itu harganya sepeda motor. Tapi satu kampung itu sih beli sepeda motor bisa dihitung. Sepeda motor dulu harganya 1.500.000 itu baru grass lain. Gimana? Dengan sing sepuh-sepuh menangi 1.500.000 zamannya Pak Harto, enak zaman dulu. Regane murah-murah, dari pikir-pikir enak zaman Pak Harto. Ada seorang kakek-kakek ditanya, "Hai kakek, sampai kan menangi zaman Pak Harto, zaman Gus Dur, zaman Habibie, zaman Megawati, SBY sampai Jokowi. Kira-kira enak?" Kakek mengatakan, "Enak zaman Pak Harto." Oh, aku sih menolak. Siapa pun beda, itu kawan pun beda. Ya Allah. Di zaman Pak Harto itu 1.500.000. Tapi yang punya sepeda motor iso dihitung di kampung itu. Bahkan kalau ikut biar sing TV, televisi itu satu kampung paling 1-2 orang, satu kampung. Jadi nonton TV, nonton bioskop, nonton layar tancap. Kalau sekarang satu rumah bisa memiliki 1-2 televisi, bahkan lebih. Ada lagi larangan saat ini. Sepeda motor larangan saat ini lebih mahal sekarang. Sekarang 15 juta, 21 juta, 30 juta sepeda motor. Tapi sepeda motor yang bawa macam berarti banyak ya. Dulu murah, tapi hal itu bukan keluar dulu. Berarti kira-kira enak pun gitu. Enak jalan dulu, enak mana berarti. Jadi harga mau naik seberapa pun kalau orang itu mampu, dan apa? Maka kuncinya wa yumdidkum bi amwalin. Orang yang banyak beristighfar, Allah akan melipat gandakan harga. Kalau sudah harganya dilipat gandakan melebihi daripada harga yang diinginkan, dia akan mampu membeli kebutuhannya. Selanjutnya, harga naik. Harga naik seberapapun itu tidak akan mengurangi rezeki panjenengan. Tidak akan mengurangi rezeki. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, beliau bersabda, "Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna ahadakum la yamuta hatta yastakmila rizqahu." Sesungguhnya seseorang di antara kalian tidak akan mati sebelum rezekinya itu dicairkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pada waktu neloni, jangan diteloni membuat biar ini, mungkin diteloni. Diteloni ini maksudnya 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan itu dari wong Jawa neloni. Soalnya petang puluh kali telu. Petang puluh pertama, petang puluh kedua, petang puluh ketiga, 40 ketiga. Di situ setiap rohnya oleh malaikat dan di situ ditulis takdirnya. Mikir rezeki ini sapiro, kalau ngombe minum itu berapa galon, mulai dari bayi sampai mati itu ditakdirkan oleh malaikat. Maka yang apa yang dicatat oleh malaikat itu pada waktu ditiupkan roh, semuanya akan dicairkan orang itu. Maka orang itu tidak akan mati sebelum rezekinya ada yang masih tersisa. Maka sering kita saksikan kalau ada orang mau meninggal, nafasnya sudah Senin, Kemis, besoknya Jumat. Gak mati lagi. Akhirnya sama orang-orang coba banyu, ambil air, nggak bisa minum, dikasih sendok, ambil air 1 sendok, disesat loh. Mari sesat loh, langsung meninggal. Ini kenapa? Berarti mati ini sih ngenteni sesat banyu ini. Berarti rezeki ini sih orang sing ngancrit. Orang tidak akan mati sebelum jatah rezekinya semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Lah karena demikian fala tastabdi'ur rizqa, maka jangan engkau anggap rezeki itu datangnya terlambat. Wattaqullah ayuhan nas, tetaplah bertakwa kepada Allah, wa ajmilu fil talab, dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Jangan menghalalkan segala cara, wal kedua asfal diutal.
Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Urusan rezeki itu pun dibagi oleh Gusti Allah sebagaimana Allah membagi akhlak setiap manusia. Dan yang perlu diingat, wa inna Allah yu'til mal man yuhib wa man la yuhib wa la yu'til iman illa man ahab. Lek urusan bondolunyo, urusan uang, urusan harta, Allah memberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah dan juga orang yang tidak dicintai. Semuanya dikasih harta. Sampai Fir'aun yang menentang Allah bahkan mengaku menjadi Tuhan tetap dikasih rezeki sama Allah, tetap dikasih harta. Tapi kalau urusan iman, maka Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah. Moga-moga kalau kita masuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan harga naik tidak hanya sekarang terjadi. Ini zaman dulu sudah naik, bahkan di zamannya Nabi Muhammad SAW pernah terjadi harga naik. Orang-orang kemudian datang berbondong-bondong sama Kanjeng Nabi. Mereka kemudian mengatakan, ya Rasulullah, wala si'ru fasaqir lana, ya Rasulullah, harga-harga naik, tolong turunkan harga. Minta kepada Kanjeng Nabi agar harga diturunkan. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Innallaha huwal musa'ir al-qabil al-basid ar-razid. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya yang menaikkan menurunkan harga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan aku. Allah, wa inni la'arju an alqallah wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi damin aw mal. Dan sesungguhnya aku ingin tatkala nanti aku bertemu dengan Allah, tatkala meninggal dunia, tidak ada orang yang menuntut, satu orang pun menuntut kepadaku akan kezaliman. Artinya begini, kalau Kanjeng Nabi kemudian menurunkan harga, nah namanya harga ini kan dilihat dari sisi mana, penjual atau pembeli. Kalau penjual doanya mengukur boleh larang, betul? Nomor tadi, lesing kotor, lesing itu kudu boleh. Muga-muga murah. Lah kira-kira sing dikabulne sing ndi? Sampai ada dari malaikat dalam kira-kira situ ke jalur larang, situ jalur murah. Bingung. Sing endi sing tak omongane. Bingung. Lah kalau kemudian Kanjeng Nabi menetapkan sudah harga murah, merugikan penjual. Nanti di hadapan Allah Kanjeng Nabi dituntut kezaliman. Maka Kanjeng Nabi tidak ikut campur. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikembalikan kepada Allah. Sama dengan cerita orang dulu, ada seorang bapak-bapak punya menantu dua. Pas hari raya silaturahmi ke menantunya, ini kebetulan rumahnya bersebelah. Datang kepada menantu pertama, begitu mau pamit, kalau tunggakno ya muga-muga jambutan. Lho kok ngono? Iya, soalnya habis tanam supaya subur di hujan ya, kalau tunggakno cekat-cekat, oh iya tak sunat nih. Kemudian si bapak ini pindah ke rumah sebelahnya yang tidak jauh dari itu menantu yang kedua. Begitu menantu kedua, dia silaturahmi mau pulang, menantunya minta doa kalau ditunat nih, muga-muga gaduhan, muga-muga gaduhan apa? Kulo tas kebong botol, lek udan dry, lek gaji botolnya. Begitu keluar, dia ingat dengan permintaan menantu yang pertama. Menantu pertama minta didoain agar cepat hujan. Menantu yang kedua didoakan mudah-mudahan tidak hujan. Kira-kira ya apa nih? Sampai ini kita ini orang tua itu. Sampai dia apa kira? Bingung apa? Ya sama. Akhirnya apa? Dia ambil pusing dia. Kemudian yang terjadi si mertua ini kemudian keluar doa, ya Allah turunkan hujan kepada yang meminta dan jangan turunkan hujan kepada yang tidak memintanya. Lek donga ning ngene iki malaikate gede bingung iki opo iki. Ini sama dengan orang yang tadi itu harga, satunya kepingin murah, penjualnya kepingin mahal, pembelinya kepingin harga murah. Itu tarik-tarikan mana yang diijabahi. Maka kata baginda Rasulullah SAW, Inna Allah wal musa'ir, itu harga-harga itu urusannya Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Tidak hanya di zaman Kanjeng Nabi ataupun menuduh gara-gara sistem republik ini, bukan hanya sistem kerajaan. Dulu di zamannya Khalifah, khilafah yang didengung-dengungkan, khilafah, pokoknya khilafah nanti maka semuanya sejahtera. Tidak usah NKRI, kita ganti khilafah. Kalau sudah khilafah semuanya akan makmur sejahtera. Jadi so, dicatat dalam sejarah, ini dicatat dalam kitab namanya An-Nujum Az-Zahirah, bahwasanya pada akhir masa Bani Abbas atau dinasti Abbasiyah itu terjadi harga-harga mahal di Baghdad di bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Saking dari harga itu mahal tak terbeli, sampai orang-orang saat itu memakan bangkai, bahkan makan kotoran. Wa'adu ala turuki, mereka mati bergelimpangan di jalan-jalan, bukan karena COVID, tapi karena kelaparan. Wa'akalat al-kilab, bahkan mereka memakan anjing karena gak ada yang dimakan saking dari mahalnya. Wabi al-iqor birroghofan, bahkan perkara bidol dijoloroki saking dari mahal harga makanan pokok itu kayak begitu. Waharban nasilah buldan ukhra, orang-orang sama eksodus berpindah keluar dari negara ke negara yang lain, ternyata di perjalanannya matilah para mereka. Dan untungnya kita hari ini meskipun mahal, alhamdulillah pokok ya tetap tersedia. Jadi sorangan pokok dari wakil ya Allah. Kalau sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu harga-harga mahal, diambil sisi positifnya. Oh, ini saatnya kita ngirit. Boleh jadi gaya hidup kita terlalu berfoya-foya. Kita banyak menghambur-hamburkan uang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh." Kalau Allah melapangkan rezeki semua hambanya, apa yang terjadi? Mereka akan berbuat melampaui batas. Dolek sampai setiap sampai dikira rezeki 10 miliar, lalu ini 10 miliar berkali. Wah jadi sepi kalau kita korek ini. Gila banget. Lagi labaghaw bil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tetapi Allah menurunkan rezeki itu sesuai dengan kadar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu yang terbaik untuk panjenengan itu seberapa. Kenapa kok demikian? Karena harta itu seperti air. Air itu bermanfaat kalau jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Betul? Sampai gelas, duit banyak sak gelas, alhamdulillah. Tapi butuh sak gelas. Ternyata begitu datang airnya bukan sak gelas, tapi banyak. Ya nama kira-kira. Omai kancut. Bahaya sama dengan harta. Kalau Allah memberikan, meluaskan harta semua orang, labaghaw fil ardh, maka niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi. Maka kemudian adanya harga-harga yang naik seperti itu, hikmah yang lainnya, kita tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita tidak senang harga-harga naik, tapi boleh jadi itu yang terbaik buat kita. Hikmahnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, ternyata itu yang terbaik buat kita. Maka kita harus yakin, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu mana yang terbaik buat kita. Kalau kita tidak tahu mana yang terbaik buat kita, maka pasrahkan kepada Allah. Maka tidak ada lain, kita harus yakin meskipun diberikan ujian yang sulit seperti ini, maka Allah memberikan janji kepada kita, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan terdapat kemudahan. Bahkan Allah meyakinkan panjenengan diulangi sampai 2 kali, inna ma'al usri yusra. Maka kita harus optimis. Di balik kesulitan, harga-harga naik, mudah-mudahan Allah memberikan
Dan selanjutnya, kalau sudah panjenengan positive thinking dengan apa yang terjadi dan sudah berusaha dengan sebanyak mungkin di dalam mengais rezeki, maka kemudian selanjutnya adalah kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing penting wis kerja sing halal, urusan hasil pasrah marang Gusti Allah. Lek pancen panjenengan Anda sekalian itu pasrah dengan pasrah yang benar, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada panjenengan. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkul. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, la ruzqatum kama yurzaqut tayr, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Bagaimana burung itu? Taghdu himasan, di pagi hari mereka terbang dalam keadaan perutnya kosong, kelaparan, wa taruhu biqana, dan kemudian sore hari kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya kenyang. Burung tidak pernah sekolah SD, SMP, SMA, tapi dengan berusaha keluar rumah mengais rezekinya Allah, begitu sore pulang kenyang. Maka bagaimana dengan kita yang dikaruniai akal, yang di sekolah nih, mosok kalah karo mano, jangan kalah sama burung, kita tawakal kepada Allah. Tawakal itu bukan berarti pasrah ya Gus. Jadi kira rezeki Gusti Allah ya Mas kita boleh enggak ya, tapi satu turu wae. Lah keliru, mano ae lho, sing gak akal. Metu kok. Tawakalnya burung, dia keluar, terbang. Bukan berpasrah diri, ya pancen rezeki mesti wong sing ngeterno. Ora. Iki sing sekolah maka pikirane luwih mundur ketimbang manu gimana kan? Dan yang terakhir setelah kita tawakal, pasrah nang Gusti Allah. Setelah kita berusaha, dia tetap berdoa. Sarana mawas suratul waqiah. Ada kisah yang disebut di dalam Syu'abul Iman, kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa satu ketika Utsman bin Affan ini menjenguk, membesuk Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini yang ditawasuli di dalam Madinah. Beliau sakit. Pada waktu sakit, maka Utsman bin Affan bertanya, "Ma tashtaki?" Apa yang kau keluhkan? Apa jawabannya Abdullah bin Mas'ud? Aku mengeluhkan dosa-dosa. Biasanya omongan sampai lorong ibu kekeluar. Oh, sih sama kerasa, sih ngatur dosa. Sama tastahi, sampai kepingin apa? Ini bakso, tak tukok. Apa? Ditanya oleh Utsman bin Affan, sampai kepingin apa? Apa tastahi? Rahmatan Rabbi, aku kepingin welase Gusti Allah. Ala nad'u laka at-tabib? Apakah perlu saya memanggilkan dokter kekhalifahan, dokter pribadi, dokter istana? Kalau sekarang dokter istana, dokter presidenan. Aku terus dari Utsman bin Affan kan khalifah, presiden kalau sekarang. Apa tak panggilkan dokter sing hebat? Apa katanya Ibnu Mas'ud? At-tabib amrodoni, justru gara-gara dokter aku loro. Mungkin salah obat ya. Al-amru laka bi'ata. Apakah saya akan memberikan sampai apa? Sampai kepingin obat tak kayak aku. Saya akan memberikan pemberian kepadamu. Apa katanya Ibnu Mas'ud? Ma mana'tanihi qabla al-yawm la hajata li. Sebelum aku sakit, Anda memberikan kepadaku. Aku sakit diberikan buat apa? Korban. Ya, aku enggak butuh pemberian kamu. Katanya Utsman bin Affan, tada'u li ahlika wa iyalika. Nanti tak kasih uang banyak. Kalau kamu enggak butuh, boleh jadi untuk anak-anak yang kamu tinggal. Maka saat itulah kemudian Abdullah ibnu Mas'ud berkata,
inni qad 'allamtum syai'an idza qalu lam yaftakiru. Ketahuilah, aku telah mengajari kepada anak-anak sesuatu yang apabila mereka membacanya, mereka tidak akan tertimpa kefakiran. Apa itu? Aku mendengar langsung dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al waqi'ah kullal laila lam yaftakir." Barang siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam tidak akan jatuh miskin, tidak akan jatuh fakir dan miskin. Maka mudah-mudahan panjenengan ini penuh tahu yang terima surat Waqiah. Ya Allah, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya sehingga menghadapi hari raya kita menghadapi dengan bahagia semuanya, tidak hanya karena dosa-dosa insya Allah diampuni oleh Allah, tapi panjenengan mampu memberikan baju baru kepada anak-anak remaja santri, memberikan makanan-makanan, bahkan jajan-jajan suguhan kepada tamu-tamu pada hari bahagia Idul Fitri, barokahnya ma'as suratul Waqiah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dikumpulkan saya